Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, kenalan dulu, ini dari adik-adik OSIS kelas 7 dan 8. Ketosnya ada enggak ketosnya? Oke, salam kenal ya. Oke, selamat siang untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama mari saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Surabaya yang telah berkenan dan mensupport kegiatan dari proyek pembinaan mahasiswa profesi guru dari Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan menimba ilmu selalu dari para narasumber yang luar biasa hari ini, meskipun dilaksanakan dalam keadaan berpuasa dan di bulan Ramadan. Semoga kita selalu sehat dan semangat menjalankan ibadah puasa. Oke, kegiatan hari ini merupakan kegiatan pelatihan, pembuatan dan edukasi pemasaran dari terarium di SMP Negeri 24 Surabaya yang akan diselenggarakan Rabu dan Kamis 3 hingga 4 April 2024. Kegiatan hari ini saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 sambutan ketua pelaksana, 4 materi 1 pembuatan terarium serta kuis, materi 6 materi 2 yaitu strategi pemasaran, dan yang ketujuh pembentukan sekelompok serta penugasannya, dan yang terakhir penutup. Sebelum mulai acara kali ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah, dan bagi yang beragama lain silakan mulai berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin ya rabbal alamin. Moga-moga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bagi seluruh peserta dan dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Proyek Kepemimpinan Mahasiswa di SMP Negeri 24 Surabaya kepada Bapak Aksyad Ahmad. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
29 nama baru. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita dapat berkumpul di aula SMP 24 Surabaya dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, karenanya kita dapat menikmati Islam dan iman. Dan yang kami hormati Kepala Sekolah SMP 24 Surabaya, Ibu Desti Kusumawati, SPD FPD, dan Waka Kesiswaan, Ibu Sri Hartadik, SPG, Waka Kurikulum, Ibu Tristi Dwi, SPD, dan Waka Satgas dari Iswara, beserta guru dan jajarannya, karena telah mengizinkan kami untuk bertemu dan bersilaturahmi kepada teman-teman dan juga guru di SMP Negeri 24 Surabaya. Saya Abdi Ahmad mewakili teman-teman yang semua mengucapkan selamat pagi dan salam kenal. Kita akan berkumpul ya, saling berinteraksi selama 2 hari ini, tanggal 3 dan 4 yang bertepatan pada hari Rabu dan Kamis, pada agenda latihan terarium yang dimana yang diharapkan ya, kita mengimplementasikan untuk pembelajaran IPA khususnya pada tumbuhan dan juga kebiasaan. Semoga acara yang akan kita laksanakan ini dapat berjalan dengan baik dan akan mendapatkan ilmu yang baru dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aksyah atas sambutannya. Dan selanjutnya yaitu sambutan akan disampaikan oleh Ibu Zati selaku perwakilan dari SMP Negeri 24 Surabaya. Kepada Ibu Zati saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu PPG Prajabatan dari UNESA yang hari ini akan memberikan pelatihan terkait dengan tetarium kepada anak-anak SMP Negeri 24 Surabaya. Dan yang saya banggakan adalah anak-anak hebat SMP Negeri 24 Surabaya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas dan juga tadi bisa beribadah. Maka dari itu mari kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Anak-anak hebat dan Bapak Ibu PPG Prajabatan dari UNESA, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, yaitu khususnya SMP 24 Surabaya, untuk mendapatkan ilmu ya terkait dengan tetarium yang nanti bisa diimplementasikan atau dari implementasi pembelajaran IPA ya, khususnya ekosistem ya Kak ya, dari mapel IPA, kemudian subbabnya adalah tentang ekosistem. Untuk itu anak-anak, ini adalah kesempatan emas untuk kalian bisa belajar dari Bapak Ibu dari UNESA yang insya Allah ya ini adalah bermanfaat ya bagi kita semua. Maka dari itu nanti silakan kalian benar-benar fokus ya dalam mengikuti dan kalian bisa berkreasi ya atau berinovasi ya terkait dengan kegiatan ini. Jadi boleh bertanya jika
nanti belum paham, boleh bertanya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Ya alhamdulillah. Ya jadi monggo nanti pelatihan ini bisa menjadi lebih lebih bisa interaksinya lebih bisa nyambung, dan juga nanti bisa istilahnya adalah gayeng dalam bahasa Jawanya untuk mengikuti pelatihan ini yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu PPG Praja dari Unesa yang telah memberikan kepercayaan kepada anak-anak kami, yaitu SMP anak-anak atau siswa SMP 24 Surabaya untuk mengikuti pelatihan yang insya Allah 2 hari kita melaksanakannya tanggal 3 dan 4. Untuk itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan pembuat planetarium dan edukasi pemasaran kami nyatakan dibuka. Alhamdulillah. Ya monggo nanti kalian anak-anak bisa saling bertanya jika nanti ada yang kurang jelas, ya insya Allah dari narasumber dari PPG Prajabatan ini bisa menyampaikan. Semoga kegiatan ini dimudahkan dan lancar serta sukses untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan jika kondisi dari SMP 24 memang ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Demikian anak-anak semoga bermanfaat dan sukses untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Tanti atas sambutan yang disampaikan. Oke, baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita cek semangat sama-sama. Katanya SMP 24 punya jargon ya. Oke, boleh kita Bapak Ibu guru diajari sama-sama, coba. Oke, saya pandunya SMP 24 ya, itu. Oke, mari kita sama-sama jargon untuk membakar semangat kita pagi hari ini sebelum memulai acara selanjutnya. Coba cek semangat dulu. SMP Negeri 24 Surabaya. Jaya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah. Oke, kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu acara inti, yaitu materi sekaligus diskusi mengenai tanya jawab dan pembuatan terarium yang akan disampaikan oleh Ibu Anti Kurotayun dan Ibu Anida Izzatumila. Kepada yang bersangkutan saya persilakan. Boleh yang bawa buku catatan dan handphone boleh di notes di handphonenya masing-masing sekiranya ada materi yang perlu dicatat. Nanti di belakang ada kuis bagi siapa yang ingin bertanya, menanggapi atau umpan balik, kita ada hadiah menarik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa yang namanya tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Anida dan ini Bu Andi. Kita di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat terarium itu. Ada yang sudah tahu belum terarium itu apa? Belum ada yang tahu? Kalau yang seperti
dua kata, yaitu tera dan arium. Tera sendiri yang artinya bumi, dan arium itu artinya tempat atau wadah. Terarium ini merupakan ekosistem ini yang terbuat dari media tanam dan tanaman itu sendiri. Ini kelas berapa rata-rata? 7 dan 8. Berarti sudah dapat materi tentang ekosistem, ekologi, dan keanekaragaman hayati. Pengertian ekosistem sendiri itu apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Gak apa-apa, salah gak apa-apa, gak usah tanggung, pede aja. Ada yang mau jawab? Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara lingkungan dan makhluk hidup. Jadi di dalam sini, ini namanya lingkungannya, sedangkan yang di jauh-jauh ini makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Jenis terarium sendiri ini ada dua macam. Yang pertama itu ada yang tertutup, sesuai namanya aja tertutup. Berarti dia ada tempatnya dan ada tutupnya. Dan yang kedua yaitu yang terbuka tanpa tutup. Kalian biasanya menjumpai yang ada tutupnya atau yang enggak? Yang ada tutupnya. Terus kira-kira dari situ yang butuh penyiraman ekstra itu yang mana? Yang tertutup atau yang terbuka? Yang tertutup. Ada yang jawab yang terbuka juga. Kenapa kira-kira? Jawabannya sudah tepat. Jadi yang lebih butuh penyiraman ekstra itu yang tempatnya terbuka, karena udah sirkulasi udaranya itu akan mudah keluar masuk. Otomatis kan tanah media tanamnya yang di sini ini mudah kering dan juga mudah lembab saat disiram kan. Sedangkan yang tertutup saat dia disiram, otomatis dia kelembapan udaranya lebih terjaga karena tidak ada hubungan dengan udara secara langsung. Terarium yang tertutup adalah ekosistem yang berfungsi penuh karena seluruhnya terisolasi di dalam wadah transparan tertutup rapat. Tujuannya transparan ini juga supaya kita bisa tahu, kita bisa lihat langsung itu gimana kondisi tanamannya yang ada di sini. Sedang baik-baik saja atau tidak. Tanaman itu kan bisa kita lihat kan dari mulai daunnya. Daunnya itu kondisinya masih segar, masih hijau atau sudah kuning. Dari situ kita bisa memberikan perawatan yang tepat. Sedangkan terarium yang terbuka secara permanen terbuka ke lingkungan luar sehingga ada banyak sirkulasi udara di terarium. Kelembapan juga berkurang karena tidak ada siklus air seperti di terarium terbuka. Kondisi ini menyebabkan terarium lebih kering dan sedikit lembab. Ini idealnya untuk tanaman-tanaman yang memang butuh air yang sedikit seperti kaktus. Kita lanjut ke alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama tentu saja tempatnya. Kita bisa memakai botol, kaca atau plastik terserah, yang penting transparan. Selanjutnya ada medianya, ini ada tanaman kecilnya. Tanaman ukurannya ini menyesuaikan wadahnya juga. Kalian bisa membuat terarium ini sedikit besar di akuarium yang biasanya kotak untuk ikan, itu juga bisa. Berarti kalau di ukuran yang seperti itu, tanaman yang lebih besar juga boleh. Tapi kalau di gelas-gelas yang mini seperti ini, berarti ukuran tanamannya juga harus menyesuaikan tempatnya. Selanjutnya media tanam. Media tanam yang di sini bisa berupa tanah, pasir atau apapun itu. Selanjutnya ada batu, arang atau aksesoris hiasan lainnya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan tentang terarium ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, di sini apa maksud ada yang sudah pernah membuat terarium?
di pot. Dan itu ditempatkan di mana? Di luar kelas. Nah, jadi kenapa kita mengadakan pelarian ini? Tujuannya ini salah satunya, ya, biar tanaman itu tidak hanya ditanam di media tanah atau di luar kelas, ya. Nanti dengan teknik ini kalian lebih indah mana? Tanamannya ditanam di terarium apa di luar kelas? Di terarium. Nah, ini terarium ini yang perlu kalian ketahui, itu dia memiliki nilai jual yang sangat tinggi, ya. Nanti bisa kalian gunakan buat karya P5, atau nanti misalnya satu kelas ini kalian mau mengumpulkan uang kas, ya, bisa menggunakan ini terarium, ya. Langsung saja selanjutnya, contoh tanaman untuk terarium yang pertama yaitu tanaman rendah dan merambat, atau di sini ada tanaman Nevela sama Soleraria. Kemudian yang kedua yaitu tanaman berdaun kecil, Ninifex dan Peperonia. Yang ketiga kaktus dan sukulen mini, dinamakan Echeveria dan Haworthia. Kemudian yang keempat tanaman berukuran kecil, yaitu tanaman miniatur orchid. Coba diperhatikan dulu contoh tanamannya. Di sekitar rumah kalian ada tanaman seperti ini? Pernah lihat? Tidak pernah. Ini adalah contoh tanaman hias, ya. Jenisnya tumbuhan sukulen. Jadi kita tidak bisa sembarangan pakai tanaman yang ada di sekitar kalian. Jadi nanti kita harus ada kriteria-kriterianya khusus. Kenapa? Karena terarium ini perawatannya juga sangat sulit, ya. Jadi tidak semua tanaman bisa ditanam di dalam akuarium, ya. Jadi ada jenis-jenis tanaman tertentu. Contohnya yang ada di depan ini. Nah, ini adalah tahapan pembuatan terarium. Yang pertama, pilih tanaman yang memiliki kebutuhan yang sama. Artinya di sini apa? Jadi jenis-jenis terarium itu ada banyak. Ada ekosistem gurun, kemudian ada ekosistem hutan hujan tropis, ada ekosistem sabana. Ya, di sini kalau misalnya Bu, saya nanti kita prakteknya besok, ya. Jadi sekarang kita hanya teori saja. Bu, besok saya mau buat contoh yang ekosistem gurun. Jadi nanti kalian cari yang tumbuhannya sesuai dengan ekosistem gurun. Biasanya kalau di gurun kita pakai tumbuhan apa? Benar sekali, pakai kaktus, ya. Nanti disesuaikan. Kenapa? Nanti ada hubungannya sama dengan perawatannya. Jadi perawatan yang ekosistem hutan hujan tropis itu beda dengan ekosistem yang gurun, ya. Sebelumnya saya tanya, saya menjelaskannya kecepatan apa tidak? Tidak, ya. Yang kedua yaitu tempatkan batuan kecil di bagian bawah wadah sebagai drainase. Jadi nanti ini kalau kalian besok membuat, yang paling bawah sendiri itu dikasih batu kerikil, ya. Urutan yang pertama yaitu batu kerikil. Kemudian yang kedua, nah itu di situ langsung arang. Jadi nanti di atasnya batu kerikil sebelum arang itu ada yang namanya sphagnumos. Sphagnumos ini bentuknya sama seperti serabut kelapa. Tahu serabut kelapa? Nanti di atasnya sphagnumos itu baru ini arang, ya. Jadi urutannya yang pertama tadi apa? Batu kerikil. Yang kedua, iya, serabut kelapa atau sphagnumos. Kemudian yang ketiga, arang. Oke. Baru yang keempat, ini tanah, ya, media tanah. Baru yang keempat tanah. Di atasnya tanah baru kita kasih tanamannya, tumbuhannya. Ya, paham? Dari sini sudah paham? Nah, di atasnya tanaman itu, Bu, apakah saya boleh
nanti hiasannya itu sesuai dengan selera kalian masing-masing. Yang penting nanti tumbuhannya kita sesuaikan. Kalau gurun ya berarti nanti kita buatnya kaktus ya. Untuk hiasannya terserah kalian. Ya. Kalau gurun berarti nanti kita tumbuhannya banyak rumput-rumputan atau pakai pasir pantai. Pakai apa? Berarti nanti hiasannya. Iya, pasir pantai ya. Jadi nanti kalau yang kalian ambil ekosistem gurun, tumbuhannya jangan banyak-banyak. Satu cukup sama dikasih pasir pantai. Ya. Next. Nah, ini untuk perawatan terarium ya. Tadi kan sudah disebutkan sama Bu Anida. Terarium itu ada dua, tertutup dan terbuka. Bedanya apa tertutup dan terbuka itu? Apa? Yang bisa katakan? Bedanya terarium tertutup dan terbuka apa? Ada yang bisa? Oke, kalau terarium tertutup nanti itu bedanya dari wadahnya. Ya, kalau tertutup berarti ya wadahnya ditutup. Kalau terbuka berarti wadahnya ya nggak usah ditutup ya. Oke. Nah, ini di sini yang pertama yaitu nyiram secara teratur. Kalau kalian buat yang tertutup, nanti siramnya 1 minggu sekali. Kalau sampai Bu saya mau buat terarium terbuka, boleh. Nanti siramnya 3 hari sekali. Paham? Kalau tertutup berapa hari sekali? Ya, benar, 1 minggu sekali. Kalau terbuka? Oke. Bu, nanti saya nyiramnya gimana ya? Saya ambil gayung, terus saya biar apa gitu? Apa cukup saya semprotkan saja sama spray? Oke, benar. Disemprot ya. Jadi misalnya ini dia tumbuhannya 3 semprotan saja nggak apa-apa. Jadi beda ya. Jangan disamakan sama kalau tumbuhannya ditanam di media tanah. Kan biasanya saya guyur ya, bior gitu ya. Nah kalau ini nggak boleh. Dia disemprot saja. Jurus. Paham ya? Nah ini untuk jumlah air secukupnya agar akarnya tidak membusuk, kemudian siram menggunakan sprayer. Selanjutnya untuk penyinaran yang cukup, letakkan terarium di tempat yang mendapatkan cahaya matahari secara tidak langsung dengan intensitas cahaya sekitar 70% seperti di dekat jendela. Nah ini untuk setiap hari, kan misalnya nih sampai sudah buat terariumnya sudah jadi ya, nanti habis disiram, terus gitu ya, dibawa di dekatnya jendela, jangan langsung terkena sinar matahari. Jangan misalnya nanti saya habis kesuwen tak taruh di sampingnya jendela, langsung tak taruh di lapangan aja gitu. Jangan ya, nanti mati ya. Ditaruh mana? Yang penting ini dekat jendela ya. Naruh tanamannya dekat jendela. Kemudian pembersihan wadah, bersihkan wadah kaca dari embun dan debu yang menempel dengan lap lembut atau tisu. Sama lihat akuarium enggak? Nah pernah ya, berarti bisa membayangkan ya. Akuarium ini misalkan akuariumnya berbentuk bulat nih. Nah nanti di samping-samping dindingnya itu kan habis sampai semprot, pasti kan basah kan. Kalau kaca biasanya ada apanya? Embunnya. Nah itu nanti embunnya sampai lapi pakai tisu ya. Tapi harus pelan-pelan. Kenapa? Biar tumbuhannya tidak goyang ya. Nanti kacanya itu dilapi pakai tisu pelan-pelan, jangan sampai goyang atau rusak. Paham? Oke. Yang selanjutnya yaitu pemangkasan secara rutin, pangkas daun dan cabang yang kering atau mati serta akar yang terlalu panjang agar tidak menghambat pertumbuhan. Misalnya ya, Bu, saya ini sudah buat terarium ya, sudah saya rawat dengan bagus sesuai dengan prosedur, tapi kok tanaman saya tetap kuning
daunnya tetap kuning. Lah nanti sampean ambil saja, misalnya ada daun satu yang kuning, langsung sampean ambil. Ya, jangan sampai nunggu semuanya kuning, nanti tumbuhannya ikut mati ya. Misalnya nih ada tumbuhan satu daun yang sampean langsung sampean ambil, paham ya? Jangan menunggu semuanya kering, nanti mati. Ya, nih saya tanya dulu, kenapa ya kok saya sudah merawat sesuai prosedur, tapi tanaman saya kok menguning? Kira-kira penyebabnya apa? Apa mas? Penyebabnya apa ya? Tanamannya yang saya tanam itu menguning daunnya, kenapa? Ya, kenapa? Mungkin kurang cahaya matahari. Jadi mungkin kurang cahaya matahari sehingga tanamannya membusuk ya. Jadi terarium itu buatnya mudah, buatnya sekali. Yang sulit adalah perawatannya ya. Sekali lagi yang sulit adalah perawatannya. Bu, misalnya saya sudah rawat tapi tumbuhannya mati semua, sampai akar-akarnya mati. Itu harus diganti sama tumbuhan yang baru. Paham ya? Harus diganti sama tumbuhan yang baru. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin nah, ini dari penjelasan Bu Anida sama saya tadi ada yang perlu ditanyakan sebelum kita praktek besok ya. Mungkin dari cara menanamnya atau dari perawatannya boleh. Silakan. Sudah siap? Berarti sudah siap praktek ya besok ya? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Oh iya. Tanya lo nggak apa-apa, emang pernah ada kamu tanya disalahkan? Oh namanya tanya itu nggak usah pakai saya. Namanya siapa? Kenapa? Berdiri. Perkenalkan, nama aku Kenzi, dengan kelas 8. Izin bertanya, apakah besok kita bawa bahannya itu sendiri-sendiri sudah disediakan? Bagus sekali ya, Mustolitik udah memikirkan besok. Kasih pertanyaannya, dijawab. Oke, jadi kan kalian tadi sudah paham kan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Kalian kalau ada bahan dan alat yang memang punya di rumah atau mau beli silahkan, tapi besok kami juga menyediakan. Jadi seperti yang dijelaskan Bu Ati tadi, kalau yang punya hiasan batu-batuan atau ranting-ranting kecil dibawa tidak apa-apa. Tapi jangan khawatir, dari kami juga menyediakan. Adalah mau tanya? Kenzi paham Kenzi? Oke, Kenzi dapat hadiah Bu, tolong Bu kasih hadiah ke Kenzi Bu. Foto dulu Kenzi yang ganteng senyum. Ayo berdiri Kenzi, yang ganteng Kenzi. Wede, senyum. Satu dari keren. Thank you Kenzi. Bingung? Enggak. Lanjut. Siapa tadi yang mau tanya? Perkenalan namanya. Siapa tahu? Perkenalkan saya Hasan Muhammad dari kelas 8F. Izin bertanya,
review. Kan ditanya, kenapa kamu kok harus itu? Kamu makan siapa namanya? Oh, Aska, maaf ya Aska. Ya Bu, kenapa kok harus pakai serabut kelapa? Kenapa kok harus pakai itu? Oke, Aska maunya pakai apa teman-temannya? Mungkin spons gitu kan ya, mungkin kan ya. Atau mungkin pakai kertas. Nah, kenapa Bu kok harus itu? Monggo dijawab. Oke, langsung saya jawab ya. Nah, jadi tujuannya kita buat terarium tadi yang pertama kan selain kita tanam tumbuhan juga supaya terlihat estetikanya. Ya, estetika itu keindahan. Makanya di situ di contohnya, Bu, kenapa kok pakai batu kerikilnya kecil-kecil dan harus warnanya putih? Ya. Nah, di situ sangat boleh pakai batu yang besar boleh. Ya, tapi sekarang dibuahin baritanya itu estetik dah. Nah, tidak ya. Jadi kalau pakai batu kerikil yang pertama itu untuk menyerap air, ya, menyerap air. Terus yang atasnya tadi saya pakai serabut kelapa. Atau biasanya kalau besok kita pakai sekat rumus ya, itu fungsinya sama kayak serabut kelapa. Itu tujuannya juga sama untuk menyerap air, ya. Kalau sampai biasanya nanam di depan ruangan atau di depan kelas nih ya, ditanam langsung, kan airnya langsung bisa terserap ke bawah. Tapi kalau di kaca bisa nggak kira-kira? Masa kacanya mau kita lubahi? Pecah dong, ya. Jadi itu kerikil itu untuk menyerap air. Sepak lumusnya juga untuk menyerap air, ya. Araknya untuk membunuh kuman atau racun yang ada di tanamannya, ya. Paham ya? Sudah. Media tanahnya ya berarti untuk apa? Apa? Penanaman, ya sama, pakai medianya sama. Nah, terus baru tumbuhan ya tadi ya untuk tanamannya tadi yang ditanam. Paham? Sudah ya? Ada tambahan sedikit. Ini dibaca harga terarium yang di sini berapa, Mbak? 275. 330. Dari yang samping-sampingnya yang harganya biasa-biasa sama yang mahal itu tampilannya cantik yang mana? Yang mana? Nah, jadi yang pertama kita tadi sudah dijelaskan estetiknya yang penting. Karena di sini nilai jualnya tinggi juga kalau dia semakin bagus. Sudah? Ada lagi yang mau tanya? Aska bingung, Aska, adik Aska, panggil adik, biar kita dekat gitu, adik Aska, dan gitu. Sudah paham? Oke, Kak tolong Kak, Aska dikasih Kak, biar gak nangis. Berdiri Kak, gemoy kali. Saya mau, sampai detik, ini, asik. Tangannya bergaya lagi Kak, tangannya bergaya, ayo lagi. Malu. Oke, terima kasih Aska. Selanjutnya, nah dari tadi sudah kaliannya tanya. Sekarang ganti narasumbernya yang tanya. Siapa yang bisa jawab? Nggak salah lo yang dihukum. Oke? Monggo Kak, ada pertanyaan? Nah, ini mudah ya. Ini berarti nanti hubungannya dengan alat dan bahan, ya. Media apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan terarium? Yang bisa silakan ajukan tangan. Siapa? Oke. Itu ya, masih yang depan. Oke. Perkenalkan, nama Rezaldi Putra Fakria dari kelas 7A jawab. Untuk media yang di terarium
itu ada batu kerikil, sabut kelapa, arang, tanah, dan kemudian ada tanaman, dan itu diletakkan di dalam kaca yang transparan. Jawabannya kita kasih nilai 100 ya. Untuk dapat tenang, berdiri ya. Adik siapa tadi? Putra. Oke, dari 7A ya tadi. Oke, senyum Putra. Wis, bagus sekali. Giginya. Dia turun dia. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, tenang, yang lain akan ada, tapi next selanjutnya. Sebelum itu, di sini kan yang punya bakat terpendam bisa nyanyi kan? Artis kita satu ini, nggak bisa. Ada yang punya pantun atau googling kakaknya di sini boleh? Punya pantun boleh? Apa? Nah, ayo kasih satu pantun aja. Ayo, Bapak Kemas, ayo. Mikir pantun deh, atau kata-kata hari ini. Ayo, ada yang bisa? Mana yang bisa ngomel? Beneran? Iya, Kakak. Sudah, itu kita bicarakan di belakang. Oke, sebelum next kita sesi berikutnya, coba sekarang kita berdiri dulu. Para teman, ayo berdiri, biarkan contoh. Nah, oke, sekarang hadap-hadapan dengan temannya. Baris 1 dengan baris 2 hadap-hadapan dengan teman sebelah. Nah, sama Dewi, kak, tolong kak, ayo dampingi samunya. Tenang sama ibu dari teman. Yang nggak punya gandengan lagi. Ayo, mana? Ayo, bagikan, monggo. Oke, perhatikan semuanya. Oke. Sudah? Oke. Sekarang kita akan melakukan permainan berburu hewan. Ingat, berburu hewan. Berarti yang berburu yaitu hewan. Oke. Kalian ayo harus berhadapan-hadapan, tangannya harus gini, saliman tapi nggak kena. Gini kan? Social distancing. Nah. Oke. Harus fokus ya. Nanti kakak akan bercerita. Nah, jika aku menyebutkan nama hewan, tangkep temennya. Nah, misal kamu yang nangkep atau dia yang nangkep kamu ya. Nah, paham nggak? Bingung? Bingung nggak? Ingat deh nama hewan. Kalau aku nyebut namanya Samuel dulu apa enggak? Coba. Jadi kalau kakak menyebutkan nama hewan, tangkap. Nah, paham? Oke. Kita mulai. Are you ready? Yes. Oke. Di suatu pagi di SMP Negeri 24 Surabaya. Siapa ya namanya di sini? Alfian Syah berangkat menggunakan sepeda motor untuk pergi bersekolah. Tetapi di tengah jalan, waduh, dia menemukan seekor manusia kecil. Oh, sama saling ngomong. Atau
di depan gerbang dia menemukan Pak Satpam untuk dia salami. Di sana ada, dia melihat satu pohon besar tumbang. Kok boleh ditangkap? Tumbang. Dia melihat hewan itu berterbangan ke sana kemari. Kemudian dia masuk kelas, injakkan kaki di kelas. Tiba-tiba terjatuhlah seekor cicak. Sama saya kalah. Nah, satu orang ya, sama saya kalah. Dua orang, aku minta orang yang kalah, dua orang yang kalah kesini. Coba. Dua orang yang kalah. Pulang. Ayo, yang kalah dari satu cowok. Kamu siapa yang kalah? Ayo, siapa yang kalah? Ayo, pilih satu, jangan satu dulu. Satu aja. Satu duluan. Ayo, sama saya kalah. Ayo, sini maju. Kok ada gontok-gontokan? Kira di rumah Pak Lorek, ayo. Ya, pintar. Good, enggak gentleman. Oke, satu lagi yang gentleman, cowok. Men, malam men. Sudah. Kenalan dulu namanya. Kira-kira hukumannya apa ya? Oke, yang lain boleh duduk. Hukumannya apa? Bikin kata-kata dirinya aja, terserah kamu. Ayo, apa ajarkan ngomong kayak apa? Lah, buatlah hidupmu segar es buah. Mana mungkin? Ayo, Ibrahim, belajar. Lah, kenapa nggak bisa? Oke, sekarang tanya jawab aja, Ibrahim. Puasa hari ini sudah belum? Ini sudah belum? Sudah bolong atau belum? Enggak ngaku. Enggak. Oh, enggak tahu bolong. Oke. Karena Ibrahim baik enggak tahu bolong, kita bebaskan hukuman. Terima kasih. Duduk, Ibrahim. Strategi pemasaran dari terarium tadi sudah singgung bahwa ada berbagai jenis, harganya sesuai dengan keindahan ataupun tema yang diusung dari terarium tersebut. Nah, gimana cara pemasarannya? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan misalkan ada yang check out
Ayo coba cewek yang sesen check out. Satu-satu 14. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hal itu. Kalau bisa baik-baik, ingat, ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, ada jawaban yang kamu sudah dapat, dicatat dan jangan malu untuk disampaikan. Nanti kita akan kasih hadiah lagi. Oke, kepada pemateri Ibu Anissa Aura dan Anissa Layani kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Ibu memulai sesi yang kedua, kira-kira yang tadi udah absen semua? Absennya di mana? Oke, saya lihat dulu, mungkin diserahkan ke apa sudah beres? Kak? Oke, kalau gitu Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru rek di poso, podo posoe, tapi ojo lemes. Ya, tadi sudah belajar, sudah dapat ilmu tambahan mengenai yang namanya terarium dan pembuatannya. Terarium itu tadi apa? Tanaman yang dimasukkan ke dalam kaca transparan, benar. Nah, tadi kan juga udah sepil kan juga ya, untuk harganya itu berapa? Ya, di spill. Ya, bahasanya sekarang meskipun Ibu zamannya udah zaman dinosaurus lainnya lebih dulu daripada kalian, ya tetap harus yang namanya gaul ya. Di sini sebelum masuk ini Ibu mau tanya, kira-kira kalian ini ada yang jualan? Pernah menginjak yang namanya kewirausahaan atau entrepreneurship? Pernah. Contohnya, saya kasih contoh satu gitu, berdiri satu, siapa? Yang tadi kedengaran pernah gitu? Ayo. Ayo satu atau dua anak yang kira-kira punya pengalaman pernah jualan atau mempromosikan gitu. Wah, ini lagi. Enggak. Dari sabar cuma kita lupa. Itu aja. Karena fisik fotografi. Coba fotografi. Iya. Fotografi di publik. Seminggu. Iya, saya nggak ada. Nah, kira-kira waktu awal pertama kali biayanya berapa? Pakai biaya berapa? Berapa ya? Mungkin 50 atau di fotografi itu. Terus kira-kira selama kamu 1 minggu ini dapat untungnya berapa? 1 minggu, kita bicara yang 1 minggu selama kamu jualan itu. 1 juta? 2 juta? Aduh, iya. Kan biasanya mahal ya, ketukan itu. Enggak, official kok. Oh bukan official. Kira-kira yang berapa itu? Yang kisaran ada 50 atau katanya Oh, biasanya kan gantung berapa gitu. Maksudnya misal di pas itu NCT zaman-zamannya hot sauce ini biasanya jual dari maksudnya NCT yang apa sih itu yang baru siapa itu
dari biasanya per grupnya kan jualan gitu. Per grupnya paling murah berapa, paling mahalnya berapa? Paling murahnya pas itu 2, kalau mahalnya 5.000. Oke, jualnya ke siapa? Aku mau beli berapa? Aku beli Jualnya berapa? Ke siapa maunya? Ya, anak-anak ini aja. Ke anak SMP bawah. Ya. Ya, datang misalnya Aku mau beli. Ternyata di sini juga ada pembelinya ya di dalam sini ya. Oke, terima kasih. Ada yang lainnya mungkin selain photocard? Enggak apa-apa. Ayo kita pengalaman kan di sini ibu sharing ilmu, kalian juga saya bisa sharing ilmu ke ibu. Ayo, yang belakang, yang ganteng-ganteng jasa itu udah pernah jualan? Pernah. Jualan apa? Apa? Kita sharing pengalaman. Yang namanya jualan itu gak ada yang salah, menghasilkan duit. Nah, berdiri. Nah, jatuh. Ayo, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Aditya dari kelas 8. Oke, pernah jualan apa? Jualan nasi bakar Nasi bakar. Jualnya di depan rumah. di depan rumah. Berjalan berapa lama waktu jualan itu? Jualan takjil. Berarti waktu bulan puasa. Baru ini sampai sekarang atau sudah lama? Itu biaya yang kamu butuhkan berapa? Kira-kira 300. 100 berapanya? Itu terus kamu jualan sendiri apa? Sama orang tua juga. Oh, sama orang tua. Berarti uangnya joinan sama orang tua. Iya. Nanti bagi hasil atau gimana ini ceritanya? Ya betul, bagi hasil. Ya, apa? Oke, berarti ada beberapa teman kalian yang memang sudah punya pengalaman yang namanya jualan ya. Apakah jualan itu dosa? Enggak ada dosa. Apakah jualan itu memalukan? Enggak, karena ada pepatah yang bilang uang yang paling nikmat itu adalah uang yang dihasilkan dari jerih payah kalian sendiri. Ini semuanya kan masih minta orang tua kan? Kalau ibu kasih tahu ya, kalau kalian itu punya uang sendiri, misal udah jualan terus pegang sendiri, yakin namanya orang tua itu nggak bakal melarang kalian kalau misalnya pengen beli, anggap aja ya nggak bakal dimarahin. Tapi kalau sekarang bilang mau beli apa, kalau misalnya 1 atau 2 barang mungkin masih oke. Tapi kalau misalnya kalian ternyata oh waktunya 5.5 Shopee tambah 5, oh gratis ongkirnya banyak, potongannya banyak, mau check out, ternyata check out loh kok ada 10 barang, kebanyakan sing di rumah lah jelas gini, kamu itu beli apa ya kok tuku ae, kan gitu kan. Tapi kalau kalian beli dengan uang kalian sendiri, yakin nggak bakal ada yang bakal komplain, soalnya uang kalian sendiri dan itu rasanya lebih nikmat. Nikmatnya kenapa? Soalnya oh aku kerja, aku dapat uang dan itu bisa tak buat membahagiakan diriku sendiri. Nggak perlu membahagiakan orang lain dulu, bahagiakan diri sendiri dulu, prioritaskan diri sendiri dulu, baru kita melihat ke orang lain. Apakah itu salah? Tidak ada yang salah. Egois itu perlu di saat-saat tertentu. Bukan ibu ngajari egois untuk semua hal ya, tapi egois itu perlu ketika kalian bisa bisa menyenangkan diri sendiri dulu, baru kalian boleh melihat orang lain. Karena orang sukses itu tidak selalu bisa menyenangkan orang lain, itu harus dididik. Jadi kalau kalian mau sukses, itu kalian nggak bisa kalau misalnya harus menyenangkan semua orang. Ada beberapa orang yang bakal suka sama kalian, ada beberapa orang yang bakal benci kalian, ada beberapa orang juga yang bakal intinya mencari semua kekurangan kalian buat dijelek-jelekan atau diapa, itu biasa dan itu bisa dibuat pengalaman kalian sendiri. Terus ini tadi kan kalian udah ada beberapa
kalian jualan, ada yang modalnya 60, ada yang 300. Kira-kira ketika sekarang ibu mau tanya, kalau misal kalian nggak ada duit, nggak ada uang, kalian pengen menghasilkan uang, itu caranya gimana? Ngamen, jual itu ya, jual suara ya. Selain itu, nggak apa-apa, itu benar. Ketika kalian anggaplah sekarang kalian itu nggak punya uang sama sekali, terus kalian butuh uang, kira kalian gimana caranya mendapatkan uang? Pinjam orang tua. Selain pinjam, misal orang tuamu udah nggak kamu, gara-gara kamu keseringan minta. Pinjam tetangga. Pinjol, bahaya pinjol itu. Selain pinjol, pinjam teman terus nggak dikembalikan. Selain pinjam meminjam. Oh enggak, selain pinjam. Kalau pinjam itu kan nggak ada kemungkinan apa namanya dipinjami kan. Anggap aja pinjam itu opsi terakhir selain pinjam. Kira-kira ketika kalian nggak punya uang dan pengen menghasilkan uang, kok dia jadi ngemis? Ngemis itu lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Balik, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Jual? Yo, jok gitu ta, masuk ya katanya jual diri ku. Kalian itu katakan. Selain itu, jual apa? Jual ginjal. ML, ada yang suka main ML? ML? Siapa yang golongannya Mobile Legend ini mana? Udah sampai ring berapa? Sudah meeting apa? Oh, masih bintang 5. Selain itu apa? Joki apa hasil sendiri? Oke, solo. Selain itu kan ada Mobile Legend yang sekarang golongannya Free Fire. Nah, kamu golongannya apa tadi Mobile Legend? Free Fire nyampe apa? Oke. Nah, kira-kira kalian pernah nggak kepikiran buat bikin game kalian? Nggak pernah. Nah ya, itu bisa jadi duit loh. Udah ada yang jadi calon penjoki game atau sudah punya rencana? Gimana yang belum? Atau udah joki, udah pernah joki? Yang belum? Siapa namanya? Udah pernah? Udah pernah tapi nggak kebayang jokinya itu siapa ini? Oh, waduh. Ke teman sendiri tapi minta dijokiin tapi nggak dibayar ya. Wes sunat tenai joki tapi nggak bayar. Lah, itu juga perlu. Lah, kalian kan ada ya yang namanya, oh saya masuk jasa nge-upin game. Ada yang nggak dibayar. Lah, itu caranya gimana biar kalian dibayar? Kita kasih tips itu. Awal pertama kalian, misalnya temanmu, ini aku ada jasa buat nge-upin game, misalnya ML dari misalnya elit mau ke jadi mythic, kira-kira berapa? Misal kalian kasih harga 50, oh ini 50.000, kemurahan ya nih. Biasanya epic itu ya 300, 350-an lah. Nah, itu gimana caranya? Caranya itu kalian minta DP, yang namanya DP. Jadi separuh dari
itu bisa kalian pakai apa namanya kontrak kerja kayak gitu, itu bisa. Nah sekarang karena kita pelatihannya pelatihan terarium, kita lihat apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya terarium ini bisa terjual. Tadi kan sudah tahu ya apa terarium itu seperti apa, cara buatnya gimana, range harganya berapa. Lah kira-kira itu kita harus tahu ketika kita jual sebuah produk, kita harus tahu yang namanya entah kelebihan dari produk yang kalian jual itu seperti apa, kelemahannya itu seperti apa. Jangan bilang setiap produk itu nggak ada kelemahan. Semua produk itu ada yang namanya kelemahan dan kelebihan. Lah bagaimana cara kalian mengemas itu, kalian harus tahu. Jadi kalian jangan apa ya, jangan menutup pemikiran kalian, oh aku bikin produk, oh ini gak ada minusnya, ini gak mungkin. Jadi kalian harus lebih ke sadar diri, bukan sadar diri untuk ke arah negatif, tapi sadar diri ke arah positif. Oh ketika aku jual misalnya, ibu jual terarium, lah terarium ini, oh minusnya kalau yang tertutup ini nanti susah, apa ketika Mbak Pin harus dikeluarin dulu terus dikasih tisu, jadi perawatannya lebih intens. Itu kalian harus tahu dan itu harus kalian jelaskan ke customer yang nanti kalian beli. Supaya apa? Yang pertama, orang jualan itu dari rasa percaya. Kalau ketika kalian sudah melanggar yang namanya kepercayaan, kalian jualan berapapun sampai tahun mau kiamat pun nggak akan bakal dipercaya sama orang. Itu satu poin paling penting, itu niat. Yang pertama kalian punya niat, usaha. Ketika kalian udah punya niat, itu udah poin plus. Ketika kalian udah punya niat, oh aku pengen buat ini, kalian tahu ada yang namanya jasa curhat di Shopee, itu dibayar. Kalian cuma ada orang telepon, halo bu ini saya punya masalah kayak gini, dengerin orang curhat, itu dibayar. Kalian bisa coba di Shopee, ada range harga dari 5.000 sampai 20.000, itu tergantung jam sama berapa sesi yang kalian mau. Cuma dengerin orang curhat. Jadi orang punya masalah kalian dengerin toh. Terus oh iya masalahnya kayak gitu. Oh iya cuma gitu toh. Itu dibayar. Lah itu kalian harus tahu. Ketika kalian udah punya niat, oh aku udah punya niat mau buka usaha ini. Terus kalian jalankan. Niat itu udah kalian mulai kalian jalankan. Itu udah naik poin. Jadi pertama niat terus lakukan. Tapi paling susah itu di komitmen. Nah seperti teman kalian tadi kan, ada yang cuma 1 minggu, ada yang cuma bertahan berapa lama. Susahnya itu di komitmen. Apa? Ketika kalian jualan, apa laku terus? Enggak. Apakah untung terus? Enggak. Ada yang namanya untung sama rugi. Jadi ketika kalian udah niat, lakukan, do it itu. Lakukan terus, komitmen. Kalau kalian komitmen udah bisa, komitmen oh aku bisa jualan ini, nanti ketika misalnya rugi, oh itu harus aku manage gimana caranya biar ruginya ini bisa tertutup tanpa hutang ya. Ketika kalian jualan terus modal kalian habis terus utang, kali-kali ini nimbul utang ya percuma. Terus habis itu komitmen udah, itu nanti yang akhirnya itu tinggal sukses saja. Itu aja dari 4. Nah sekarang kita lihat dalam menentukan strategi sebelum menjalankan usaha terarium perlu dilakukan analisis yang namanya analisis SWOT. Ada yang pernah belajar ini? Analisis SWOT? Belum kalian? Masa nggak ada? Kalian nggak ada mata pelajaran prakarya? Oh nggak ada. Jadi nggak apa-apa, ini ilmu. Analisis SWOT adalah metode untuk mengevaluasi kekuatan, peluang, kelemahan, sama ancaman dari suatu usaha. Lah, terus habis itu ketika kita lihat yang terarium tadi, kekuatannya yang pertama, kebutuhan air yang dibutuhkan rendah. Karena tadi kan seperti sudah dijelaskan sama Bu Antri sama Bu Anida, kalau misalnya terarium itu nggak perlu kalian buyang bior, itu nggak perlu. Cuma kalian semproti kayak nggak semprotan mana itu loh, burung, semprotan burung yang biasanya buat mandiin burung. Lah itu supaya memberikan kelembapan daripada supaya terjaga dengan. Terus nanti terarium dapat
Ayo rek kelas itu, mosok sing wis kelas 8 ekosistem laut, terus ekosistem darat. Darat itu apa? Ayo, darat itu apa? Rawa. Ekosistem rawa. Oke, enggak apa-apa. Terus selanjutnya hutan tropis, terus gurun, terus apa? Sabana ya mirip gurun lah ya. Berarti kan ada beberapa ekosistem itu. Lah itu nanti besok kalian dikasih bahan. Kalian buat kreasi sekreatif kalian, sampai kalian tapi sing api. Nanti sing api itu ya nanti ya ada hadiah lah nanti di belakangnya. Gampang lah, bisa lah diatur itu nanti. Terus habis itu estetika. Tadi awal kan memang semuanya terarium itu dipoinkan sama yang namanya estetika ya. Karena ilmu seni paling tinggi dilihat dari estetik atau tidaknya. Cara pandangnya juga tiap orang beda-beda biasanya kalau masalah estetika itu. Tapi yang penting bagus, cantik itu udah nilai plus. Kemudian pemeliharaan yang mudah. Terarium memerlukan perawatan minimal dan mudah dijaga dalam kondisi yang baik. Pemeliharaannya itu nggak perlu banyak tempat. Kalian misalnya mau bikin terarium 10 di ruangan yang gelap, yang di ruangan yang sempit itu masih cukup. Jadi nggak perlu kudu tuku sawah dhisik gawe nandul terarium. Jadi nek sing gak duwe gak apa-apa, tenang. Budgetnya gak bakal mahal, tapi ketika kalian jual itu bisa mahal. Bermanfaat bagi kesehatan. Terarium dapat membantu meningkatkan kualitas udara di ruangan dan mengurangi stres. Ya, ketika kalian melihat yang cantik-cantik, itu biasanya kan agak mengurangi stres ya. Apalagi kalau yang cewek, kok aku suka lihat cowok-cowok yang ganteng. Stresnya agak berkurang kan? Sama aja yang cowok ini. Cowok kan kalau ketemu yang cantik-cantik, oh, stresnya ya agak berkurang ya kan? Jadi yang cantik itu bisa mengurangi stres. Ideal sebagai hadiah. Terus kemudian kelemahan. Lah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalian harus paham yang namanya kelemahan dari produk kalian sendiri. Kelemahannya itu contohnya kalau terarium resiko perubahan lingkungan, batasan ukuran pengelolaan pertumbuhan tanaman itu, terus keterbatasan pertumbuhan akar karena terarium itu tempatnya itu kecil ya, yang kayak pot yang besar. Jadi apa pertumbuhannya itu juga kan kalian harus memakai tanaman-tanaman yang kira-kira akarnya itu nggak panjang-panjang banget. Nggak mungkin kalian mau bikin terarium tapi yang dipakai itu pohon beringin ya. Pohon beringin kalian masuk itu dari bibitan kecil mungkin ya pecah. Terus habis itu persaingan sumber daya. Tanaman dalam terarium juga bersaing untuk mendapatkan cahaya dan sumber lainnya, memahami dan mengelola kelembapan. Itu kalian harus tahu caranya gimana mengontrol. Oh, ini supaya tanamannya nggak becek banget, jadi nggak kering kerontang tapi juga nggak becek. Terus habis itu opportunity, kesempatan. Di namanya itu jiwa atau ilmu kewirausahaan yang kalian harus tahu itu kesempatan. Kesempatan itu ada paribasa kan katanya kesempatan tidak datang 2 kali, benar. Jadi ketika kalian lihat di misal kalian di kelas, oh temanku ini rata-rata butuh yang namanya pulsa paketan. Itu ada kesempatan. Oh, aku jualan pulsa. Tak kasih no ke teman-temanku. Itu bisa jadi peluang yang buat kalian bisa jualan pulsa di dalam kelas. Itu kesempatan. Jadi kalian itu yang namanya wirausahaan, selain kalian tahu kelemahan, kekuatan, itu kalian harus tahu ngambil kesempatan. Ya nggak apa-apa lah. Cek kita curi-curi kesempatan itu dibilang gitu nggak apa-apa. Yang penting ketika kalian kelihatan ada peluang positif, sikat. Nggak usah mikir duri. Biasanya kan orang-orang kebanyakan mikir dulu, aku kalau jualan ini kira-kira untung tak harus ikan duri itu. Yang penting lakukan dulu. Baru masalah untung rugi itu dulu. Terus habis itu kesempatannya itu kan permintaan tinggi, bisa kolaborasi bisnis, terus bikin pelatihan atau kursus misalnya kalian
dibayar. Jadi kalau kalian bikin usaha atau apa udah besar kalian dipanggil itu dibayar ya. Jadi misalnya kalian punya usaha itu tenang aja, bikin pelatihan atau kursusnya itu dibayar. Dibayarnya berapa? Ya tergantung yang ngasih. Terus pengembangan varietas tanaman sama ekspansi global, peningkatan kesadaran lingkungan itu juga bagus kalau terarium ini. Terus selanjutnya ancaman. Yang kalian ketahui dari ancaman itu apa sih? Ancaman. Wah, aku merasa terancam. Apa itu? Ancaman berarti itu apa? Ayo, satu anak ngajung ancaman itu apa? Apa? Siapa? Kamu. Ayo, apa ancaman itu apa? Salah nggak apa-apa ya, Mbak? Peringatan, Mbak. Peringatan saat ada kejahatan. Ancaman itu apa? Ancaman itu adalah suatu tindakan di mana itu membahayakan. Tindakan atau kelakuan atau kegiatan yang kira-kira bisa membahayakan baik kamu ataupun sekelilingmu ataupun usahamu. Itu yang namanya ancaman. Apakah semua dikategorikan ancaman itu kira-kira kalau ngasih kamu jangan jualan itu nanti nggak laku, itu termasuk ancaman? Enggak. Ketika yang dibilang ancaman itu ketika jualan itu yang kayak gimana? Ketika kamu jualan yang kamu anggap ancaman itu yang kayak gimana? Yang ketika kamu misalnya contoh ya tadi cangganeng itu photocard, ketika photocardnya dia jualan photocard yang dibikin yang bisa menimbulkan ancaman photocardnya ini nggak laku, ini gara-gara apa? Saingan, nah benar, saingan. Yang dianggap ancaman usaha itu ketika kalian punya terus saingannya kalian luwe apik timbang kalian, itu ancaman. Lah caranya gimana? Ketika kalian jualan, oh aku udah bikin kualitasnya kayak gini, harganya misalnya anggap aja 10.000, ya anggap aja 10.000, bikin photocard harganya 10.000. Apakah ada yang jual di bawah 10.000? Ada, benar, ada. Nah itu juga masuk ancaman. Lah kira-kira kalian harus gimana? Apakah harus menurunkan harga kalian? Tidak harus. Apakah kalian harus nyamakan dengan orang lain? Oh, ketika orang lain jualan 5.000, aku harus jualan 5.000 juga? Ya jangan. Tetapi yang namanya semua itu ketika kalian supaya bisa menanggulangi ancaman itu, kalian harus bisa pinter-pinter bikin inisiatif
inisiatif apa? Misal ketika yang jualan itu kan biasanya jelasnya kualitasnya lebih rendah dari yang 10.000 kan. Lah kalian bikin yang namanya promosi. Gak apa-apa, sekali-kali ngambil untung sedikit itu nggak masalah. Jadi misal nggak perlu tiap hari sih, tiap hari kalian bangkrut. Misal 10.000. Oh, ketika kamu beli 2, kamu tak kasih harga 18 atau 16.000. Jadi dipotong 2.000 atau dipotong berapa? Nggak perlu banyak-banyak, 10% dari jualanmu itu aja harus cukup. Gimana caranya supaya menarik pembeli? Ketika kalian, aku jualan 10.000, iki potongan 10.000. Kalian terus mari ngono. Tapi nek aku tuku loro tak kei regane 16.000. Kalian milih sing endi? Jelasnya milih sing 16.000 kan. Lumayan oleh kortingan. Kan gitu sih. Kalian aja belum Sophia, ini nyari sing paling murah di piro-piro untuk di short, diurutkan yang dari yang mahal dari yang termurah. Yang diambil apa? Yang harganya paling kecil kan. Tapi dilihat dulu kan jelasnya reviewnya seperti apa, penilaiannya seperti apa kan seperti itu. Terus habis itu, penjelasan ibu dari sini itu ada kecepatan nggak? Paham? Jadi